Terima kasih. Selanjutnya Pak Hasan Basri. Monggo Pak Hasan Basri. Baik, terima kasih atas waktunya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Taib ayuhat tullab wa talibat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa dulu agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawaina al-Fatihah. Amin. Baik, tayyib ayuhat tullab wa talibat, fi usbu'il madhi qad bahathna al-hiwar yata'allaq bi ra'sus sanah al-hijriyah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hiwar yang berkaitan dengan ra'sus sanah al-hijriyah, di mana pada minggu lalu kita sudah mengenal mufradat-mufradat terkait dengan ra'sus sanah al-hijriyah. Kemudian kita juga tahu bulan-bulan yang ada dalam kalender hijriyah. Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, coba Hasano. Ya, bagus sekali. Pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar qiraah yata'allaq bi ra'sus sanah al-hijriyah, tetap pada materi ra'sus sanah al-hijriyah. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah: pertama, melalui qiraah peserta didik dapat melafalkan bacaan tentang ra'sus sanah al-hijriyah secara bergantian dengan benar. Yang kedua, melalui sikap berani peserta didik dapat bertanya dan menjawab tentang bacaan ra'sus sanah al-hijriyah. Yang ketiga, melalui kelompok peserta didik dapat menerjemahkan bacaan tentang ra'sus sanah al-hijriyah dengan benar. Yang keempat, melalui kelompok peserta didik membuat rumusan struktur kalimat yang terdapat dalam bacaan tentang ra'sus sanah al-hijriyah. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ra'sus sanah al-hijriyah, saya akan membagi kelas kita pada pagi hari ini dalam 4 kelompok. Ya, karena di sini ada 4 baris ya, 4 baris bangku. Jadi baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, dan baris keempat kelompok 4. Oke, silahkan bentuk tempat duduknya sesuai kelompoknya. Saya tunggu 5 menit. Oke, kalian sudah terbagi dalam 4 kelompok. Sekarang tugasnya saya akan membagikan teks bacaan atau nasul qiraah
dengan judul Haditsah Tarikhiyah. Ya. Jadi kelompok pertama disiapkan dulu kamusnya. Kelompok pertama menerjemah, ya, menerjemah paragraf pertama dari kata aradal muslimuna an yuhajiru sampai salimina. Ya. Kemudian kelompok 2 menerjemah dari kata aradal muslimuna sampai wala tijaratah. Kelompok 3 menerjemah dari istaqbala ahlul Madinah sampai fil amwali wat tijarah. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4 menerjemah dari kata wa ba'dal hijrah sampai Umar bin Khattab. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Saya beri waktu 25 menit untuk menerjemah. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Ya. Sudah selesai semua ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nanti ada masing-masing kelompok, ada perwakilan dari kelompok yang mempresentasikan hasil terjemahnya. Silakan dimulai dari kelompok pertama. Siapa yang mau maju? Ya, Husaini, silakan. Dibaca teksnya kemudian diartikan langsung. Ya, bagus. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Silahkan, Hasano. Ya, bagus. Kelompok 3, siapa yang mau maju? Silahkan, Vera. Ya, bagus. Sekarang kelompok terakhir, siapa yang mau maju? Nah, silahkan, Dahmuri. Ya, bagus. Alhamdulillah. Teman-teman sudah menerjemah dengan bagus ya, namun hanya ada perlu beberapa perbaikan karena tidak sama antara menerjemah per kata dan menerjemah secara tekstual ya. Jadi perlu ada perbaikan dari sisi terjemah bahasa keduanya. Oke, selanjutnya silahkan tidak akan bisa melawan tim pertama di dunia yang bisa terbang. Masing-masing individu mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Berikan makhluk berbulu ini kekuatan khusus terbang. Ya. Berhasil setelah terbanglah makhluk kuning bercakar. Nah, ini tugasnya adalah berkaitan dengan qiraah. Ini suaranya siapa yang aktif? Ya, oke, lanjut. Di sini tugasnya ada tadrib 1 dan tadrib 2. Perintahnya yang tadrib 1, kul sahih idza kanat al-ibarah sahihah wa kul khata' idza kanat khati'ah. Wa sahih al-khata' wafqan li nassil qiraah. Jadi perintahnya katakan sahih jika ibarat atau kalimat yang terdapat pada soal itu Kemudian tugas yang kedua, perintahnya ajib anil as'ilah al-atiyah wifqan lil qiraah. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan qiraah yang telah diterjemah. Ya, ada 5. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu
15 menit untuk mengerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah selesai semua? Baik, silahkan dikumpulkan ke depan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang formula bahasa. Ya. Formula bahasa berkaitan dengan tasriful fi'lil madhi. Silahkan diperhatikan. Tasriful fi'lil madhi. Ya, kita akan belajar tentang tasrif fi'il madhi. Yang dimaksud di sini adalah kalau kita pernah belajar amsilatut tasriful fi'il madhi itu ada di tasrif lugawi ya, bukan yang istilahi. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang tasrif fi'il madhi, kita harus tahu dulu tuh apa yang dinamakan dengan fi'il. Ma huwal fi'lu? Apa yang dinamakan fi'il? Fi'il, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam keterangan-keterangan kitab klasik, bahwa fi'il huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa qaranat bi ahadil azmina at-thalathah. Ya. Jadi yang dinamakan fi'il madhi itu adalah kalimat yang menunjukkan makna atau arti pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3 ya. Mungkin teman-teman yang sekolah diniyah sudah pernah diajarkan tentang 3 zaman yang ada pada fi'il. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Hasan. Ya, betul sekali. Jadi zaman dalam kaidah bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ada zaman hal, kemudian ada zaman madhi dan zaman istiqbal. Oke. Selanjutnya. Nah, adapun pembagian dari fi'il di sini ada 3, ada fi'il madhi, mudhari dan amar. Contohnya yang untuk madhi itu darabah, yang fi'il mudhari yadribu, dan untuk fi'il amar ada idrib. Oke, lanjut. Selanjutnya, ma huwal fi'lul madhi? Huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zaman at-takallum. Intinya yang dinamakan dengan fi'il madhi itu adalah kalimat yang menunjukkan pada kejadian yang telah berlalu. Artinya sudah lampau ya. Di sini dicontohkan dorobah. Kalau kita artikan secara lengkap, dorobah itu mengandung arti telah memukul. Artinya pukulan itu sudah dilakukan, sudah lalu, sudah lampau. Ini selanjutnya, nah untuk mengenal lebih jauh tentang tasrif fi'il madhi, di sini saya tampilkan tasrif lugawi dengan contoh katabah. Di situ juga ditampilkan domirnya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Ada huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti. Antuma, antunna, ana, nahnu. Itu domirnya ya. Sedangkan tasrif fi'il madhinya yang maklum ya. Katabah, katabah, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabtah, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu yang maklum. Di sini juga saya tuliskan yang tasrif fi'il madhi yang majhul. Kutibah, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibatah, kutibatuma, kutibatum, kutibati, kutibatuma, kutibatunna, kutibatuh, kutibna. Ya. Jadi itulah tasrif fi'il madhi baik yang maklum atau yang majhul. Kemudian lanjut. Nah, di sini fi'il madhi sendiri mempunyai beberapa tanda ya, sama kayak teman-teman. Jadi sama-sama mempunyai tanda ya. Tanda yang pertama ini khusus yang untuk fi'il madhi ya. Tanda yang pertama ada ta'nis as-sakinah bi akhirih.
Jadi fi'il madhi itu bisa bersambung dengan taknis. Ya. Taknis itu apa? Yang menunjukkan mu'annas. Ya. Di sini contohnya dhahabat, yang saya kasih warna merah itu namanya ta taknis. Kharajat sami'at. Ya. Kemudian tanda yang kedua, ada tak fa'il al-mutaharrikah di akhirih. Jadi fi'il madhi itu kadang juga bersambung dengan tak fa'il mutaharrikah. Contohnya di sini ada katabtu, katabta, dan katabti. Yang pertama katabtu itu untuk mutakallim nafsah ya. Kemudian katabtah itu untuk mukhatab, dan katabti untuk mukhatabah. Selanjutnya ada nun taukid. Ya, meskipun nun taukid ini tidak hanya terbatas terhadap fi'il madhi, fi'il mudhari juga bisa. Di sini contoh ayat ya. Yang saya kasih warna merah itu namanya nun taukid. Wallahu la ajtahidanna fi bukan ayat ya, bukan ayat, sorry. Wallahu la ajtahidanna fi dirasati. Jadi nun yang bertasdid itu namanya nun taukid. Tanda selanjutnya ada nun niswah. Contohnya fa'in atainah bifahisyah ya. Tentunya yang saya kasih warna merah itu namanya nun niswah. Yang terakhir ada qad qoblal fi'il madhi ya. Contoh qad aflahal mu'minunah ya, yang saya kasih warna merah itu qad, dan fi'il yang jatuh setelah qad itu adalah fi'il madhi. Meskipun di mudhari juga ada ya. Cuman beda dalam pengertiannya. Kalau qad jatuh sebelum fi'il madhi itu maka berarti diartikan sungguh ya. Qad aflaha, sungguh bahagia ya. Beda dengan qad yang masuk pada fi'il mudhari, maka akan berarti kadang-kadang. Oke. Nah, itulah tentang tasriful fi'lil madhi. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang untuk PR ya. Saya kasih PR. Jadi silahkan di rumah teman-teman silahkan cari di mufradat yang cari di qiraah yang sudah diterjemah tadi itu kata fi'il ya, atau kata benda, kata kerja ya. Silakan cari fi'il yang ada di qiraah. Al aqal salasah, paling sedikit 3 itu dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah ada ya? Oke. Nah, ini tugas yang teman-teman sudah kerjakan tadi, alhamdulillah sudah bagus ya. Kemudian tadi juga menerjemahnya sudah bagus dan itu kita patut syukuri. Sudah ada tidak ada pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Jika sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhartu kalami bihada wa afwan idza wajadtumul akhta' mundu bidayati tadris ila nihayatiha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.